Iya. Pertanyaan kedua ini kan ada berita terbaru dari pelantikan Pak Prabowo yang dilantik oleh Pak Jokowi sebagai Jenderal Bintang 4. Menurut Iya. Bapak, apa motif dibalik pelantikan ini? Ap- Banyak pengamat bilang kalau ini menegaskan kalau Pak Prabowo ini dilantik menjadi Jenderal Bintang 4 ini. Moderatornya ini harusnya Pak Denny, tapi Pak Denny rupanya belum jadi co-host. Tapi nggak apa-apa nanti. Nggak apa-apa. Nanti Oh, banyak co-host yang di sini. Bisa bantu oke. nanti. Oke, Kemudian, ini ada yang raise hand nih. ya Apa ini, tadi? oh ya lanjut. Ini nanti prinsip berikutnya aja lah ya. Udah panjang juga aku ceritain, perlu istirahat. Ya lanjut. Siapa yang mau bertanya? Wah, bir banteng. Halo, siapa moderatornya? Halo, Iya, shalom, shalom, shalom. salam. Ya, shalom Pak Tobing. Siapa Ya, moderator? siapa Siapa Pak? moderatornya Pak Tobing? Hah? Siapa moderatornya Pak Tobing? Oh, silakan Pak. Ya, saya bertanya duluan Pak Tobing ya. Oke. Eh, saya masih ini Pak Tobing, masih junior Bapak lah, masih terlalu muda saya untuk dipanggil Bapak. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan sopan santun. Iya, ya Pak, makasih Pak. Gini Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Jadi kalau kita melihat dari contoh demokrasi yang ada di Amerika ini sebenarnya kan mempunyai demokrasi hibrida katanya Pak. Jadi perpaduan antara eh, demokrasi dan republik. Nah, dalam keburukan dari demokrasi ini sangat sangat jelas terjadi di Amerika. Ini terjadi di daerah-daerah yang berhaluan demokrat. Nah, di sini pada prinsip demokrasi ini kan yang mayoritas mereka memegang penuh kendali atas minoritas. Sedangkan untuk di daerah republik yang mayoritas melindungi hak-hak minoritas. Begitu Pak ya. Ya. Tetapi di daerah demokrat ini mereka seenak-enaknya mereka sangat amburadul lah kalau menurut saya. Mereka membuat undang-undang baru dan mereka mewadahi keinginan dari minoritas. Contohnya lah Pak, dari LGBT, kalangan LGBT. Dan kalangan satanisme juga dilindungi hak-haknya begitu. Ya. Ini kan contoh dari kehidupan bagaimana bermasyarakat yang mulai mengarah kepada kehancuran moral. Sedangkan di daerah Republikan mereka menghargai undang-undang yang sudah mereka buat sejak lama. Mereka tidak mau mengotak-atiknya secara frontal. Misalnya amandemen pertama dan amandemen kedua mengenai kepemilikan senjata. Nah, ini yang ditentang oleh Demokrat. Nah, mereka ingin menguasai daerah-daerah Republikan, tetapi orang-orang Republik mereka menolak keras karena mereka takut daerah Republikan ini hancur sama seperti daerah Demokrat. Inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, ya mungkin banyak contoh Pak, seperti yang Bapak bilang mengenai kasus-kasus dari pertentangan antara mayoritas dan minoritas. Jadi kalau kita lihat terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh prinsip-prinsip demokrasi yang ugal-ugalan lah Pak. Kalau menurut saya yang terlalu liberal. Sebaiknya Indonesia ya mengacu kepada prinsip republik dari Amerika. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak,
contoh demokrasi seperti apa sih, atau contoh prinsip bernegara seperti apa, pemerintahan seperti apa yang cocok untuk Indonesia? Apakah prinsip republik yang ada di Amerika? Begitu aja, Pak. Baik, saya jawab ya. Kita tidak bisa meniru Amerika, mau republik mau demokrat karena kalau republik dia pedomannya kitab suci juga. Ya, kalau demokrat terserah. Belum tentu kitab suci yang dia pakai. Ya, coba Anda waspadai waktu Biden disumpah. Lihat nggak bentuk Bible-nya? Salibnya ke bawah. Ya, betul. Salibnya terbalik. Coba lihat, buka kalau nggak percaya. Dan yang seperti itu nggak pernah kita lakukan. Dan seperti apa yang ditayangkan Pak Paul tadi, Aceh sama Sumatera Barat. Kenapa? Di situ kan terjadi adanya dikotomi antara mayoritas dan minoritas. Itu aja contohnya. Karena kan mereka bukan nasionalis. Nah, yang begini ini kembali lagi lah ke demokrasi Pancasila melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi kalau nanti dikotomi mayoritas dan minoritas, ya kalau penduduknya banyak menganut paham tertentu, dialah yang menang. Kalian aja tadi itu yang disampaikan Pak Paul. Udah gampang. Mengapa Aceh dia menang? Mengapa di Sumatera Barat dia menang? Nah, karena Aceh sama Sumatera Barat ini sudah membedakan diri dia dari Pancasila. Ya. Coba lihat kasus, ya, berapa macam kasus kejadian masa lalu. Kalau saya sebagai seorang militer ya, naluri intelijen kita itu ada. Kita lihat kejadian-kejadian dulu semua harus pakai jilbab. Di mana? Sumatera Barat. Ya, kalau dia tidak bisa baca Al-Quran kitab suci, dia tidak masuk sekolah. Nah ini, tapi kalau di negara yang kita demokratis Pancasila, tidak ada dikotomi mayoritas dan minoritas. Makanya kalau founding fathers kita sudah memikirkan, waktu dia merumuskan konstitusi kita, apa kita mau ikut Barat yang cenderung individualistik? Ya, para pemikir kita itu udah hebat loh, founding fathers. Malah kita ini sekarang bukan lebih pintar dari mereka, lebih bodoh. Saya beritahu aja, lebih bodoh. Kalau saya pelajari ya, waduh, saya baca lembaran negara itu, bagaimana proses pembuatan undang-undang itu, cukup lama loh, 6 bulan. Semuanya pemikir-pemikir. Padahal mereka itu banyak sekolah di Belanda. Tapi dia tidak mau karena tidak sesuai dengan budaya kita. Tadi kan saya beritahu, sesuai dengan budayanya. Jadi sekarang Indonesia ini udah nggak tahu saya mau berpikir apa. Sudah kita ini udah berada di ujung tanduk sebenarnya. Ya. Nah, akhirnya ini sudah apa namanya? Semakin meruncing lah masalah kita ini. Makanya kita perlu presiden yang bisa sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan ternyata kalau Prabowo Gibran sebagai presiden nanti jadi sebagai pemenang, dia belum tentu diterima di Aceh dan di Sumatera Barat. Iya. Nah, itu contohnya. Dan ini berbahaya kita mengikuti demokrasi liberal. Nanti akan saya sampaikan bagaimana negara luar ya menghancurkan negara kita ini tanpa melalui perang. Ya. Inilah. Terus pertanyaan kedua, Pak Tobing. Iya. Pertanyaan kedua ini kan ada berita terbaru dari pelantikan Pak Prabowo yang dilantik oleh Pak Jokowi sebagai Jenderal Bintang 4. Menurut Bapak, apa motif dibalik pelantikan ini? Banyak pengamat bilang kalau ini menegaskan kalau Pak Prabowo ini dilantik menjadi Jenderal Bintang 4 ini agar negara-negara luar itu
segan? Atau apakah menurut Bapak sebenarnya pelantikan Pak Prabowo ini sebagai Jenderal Bintang 4 ini apa memang perlu harus dilakukan atau tidak? Bagaimana menurut Pak Tobing? Iya, itu kan penghargaan pemerintah. Dulu waktu SBY mau jadi presiden, dia kan dibintang 4-kan dulu sama Panglima kami. Waktu itu Panglima kami Widodo itu loh, dari Angkatan Laut. Setelah jadi presiden, Pak Widodo dijadikan Menko Polhukam. Kebetulan begini ya, presiden itu pemegang kekuasaan tertinggi. Memang tidak harus sih, sipil juga bisa. Tapi kalau sipil kan para panglima, kepala staf itu semuanya kan dipaksakan melalui konstitusi. Tapi kalau Prabowo berpangkat dia bintang 3, sedangkan yang diperintahkannya nanti bintang 4, itu ada psikologi lah. Oh Ya, iya, betul. ya. Secara psikologi kan, pangkatmu bintang 3, kan gitu. Berarti Oh mendingan iya, dari betul, sipil Pak. sekalian ya Pak Tobing ya. Ya, Kalau jadi mau bintang ya harus bintangnya 4. Kalau mau dari sipil ya dari sipil sekalian ya. sipil sekalian. Kalau sipil kan Mm-mm. udah lain. Tapi kalau Betul, betul, betul. Luar jadi, biasa. ya, Mantap kali nih jawabannya nih. jadi kita sudah tahu sebenarnya dia jadi Menhan pun sudah harus dilantik waktu dia diangkat jadi Menhan. Karena wakilnya Oh bintang begitu. 3, wakilnya bintang 3 itu loh, ya Wamenhan. Jadi harusnya Wamenhan saja harusnya bintang 4. Tapi ya kita dulu, alah sudahlah. Saya tahu persis dulu waktu Pak Sapri sebenarnya menjadi Wamenhan, dia itu harusnya dinaikkan bintang bintang 4. Tapi waktu itu TNI tidak setuju. Ada konflik of interest lah. Nah, sudah wajar lah. Jadi jangan berdiskusi lagi lah. Jadi Terus waktu Pak Tobing, ya, pertanyaan ketiga, apakah ini pelantikan ini ada hubungannya dengan untuk mempertegas bahwa Pak Prabowo ini akan membungkam jenderal-jenderal yang berseberangan, contohnya Pak Gatot Nurmantio, terus Pak Wiranto, dan jenderal-jenderal yang lainnya. Menurut Pak Tobing gimana? enggak, seharusnya tidak terjadi. Tidak terjadi, ya kan? Tidak terjadi. Jadi begini ya, sebentar. Mungkin ada saya simpan di sini. Wah, nggak Pak ada. Denny sudah jadi co-host, nanti bantuin nyalakan mikrofon ya, Pak Denny ya. Siap, siap, Pak. Siap, Ya, Bapak. ini ada setelah ini ada Pak Frans Lisi. Oke. Ini. Jadi harusnya ya semua TNI yang sudah pensiun, bukan pensiun lah, purnawirawan. Sebenarnya kami tidak mengenal istilah pensiun. Kami di wisuda purnawira. Purnawira itu ya purna tugas tapi belum purna pengabdian. Nah, kesalahan sekarang banyak sudah melupakan nilai-nilai kejuangan 45. Nah, ini amanat Panglima Sudirman, ya, waktu itu dia Panglima tertinggi. Apri, apa? Dasar Penoban Hidup Prajurit Angkatan Perang Republik Indonesia. Undang-undang negara adalah ajas tentara. Undang-undang negara adalah politik tentara. Tentara tidak mengenal satu paham politik. Tentara hanya membela negara dan paham politik negara. Tentara tidak mengenal kompromi di dalam membela negara dan paham politik negara. Tentara harus berjiwa, berkobar-kobar, berkeyakinan sekeras baja, dan berideologi gemblengan. Jadi Gatot, siapa lagi tuh? Ya dia memang nggak menjiwai.
Kalau dia menjiwai sekarang prajurit itu ya, yang sudah purnawira ini, kita mengabdi walaupun sudah purna tugas. Contohnya seperti saya inilah, saya nggak mau pamer, tapi apa yang bisa saya berikan untuk negara, saya berikan, ya. Tapi itulah tadi, karena perubahan zaman, perubahan generasi, mereka ini merasa setelah purna saya harus masih menjabat apa? Saya masih menjabat apa? Pengen jadi presiden, pengen jadi wakil presiden. Nah, disitulah kesalahan mereka. Jadi sebenarnya Pak Prabowo dinaikkan bintang 4, nggak ada urusannya seperti itu. Tidak akan ada. Jadi sekarang bagaimana dia sebagai presiden bisa merangkul. Makanya kan pertama dia bilang saya akan merangkul lawan maupun kawan. Yaitu kalau enggak nanti Indonesia ini enggak akan sampai menuju Indonesia maju. Ya. Visinya Tapi kan Pak Tobing, ya. saya pernah membaca dan menonton suatu sejarah militer di Korea Selatan, di mana ada konflik antar sesama jenderal untuk merebut kekuasaan dari tangan presiden. Nah, ini benar-benar terjadi, Pak Tobing, di sekitar tahun 1970-an kalau nggak salah. Jadi ada satu jenderal yang menghasut banyak jenderal, mereka melakukan kudeta terhadap presiden, tapi ada satu jenderal yang menentang. Dan beberapa jenderal yang berkomplot ini, mereka berhasil menurunkan presiden tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Tobing ini dengan mungkin konflik yang ada terjadi di Indonesia bila dikaitkan dengan jenderal-jenderal yang ada di Indonesia? Konflik di mana itu ya? Di Indonesia? Di Di mana? Korea Selatan, Pak. Oh, di Korea Selatan. Iya. Ya. Kita bisa lihat lagi. Ini hampir perang, Pak, ceritanya, Pak. Hampir perang negara Korea. Ya, waktu kasus siapa? Presiden Chun-doo-hwan. Iya, kalau nggak salah, Pak. Ini sebelum Korea Selatan memasuki era demokrasi, Pak. Masih tahun 1970-an lah, masih republik lah, Pak. Sistem pemerintahannya sama seperti zaman Pak Soeharto. Iya, militerisme kan? Iya. Iya, termasuk Filipina. Ya, termasuk Thailand, termasuk Burma. Iya. Tapi itu kan di sana. Kalau kita kan ada Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Sabta Marga itu masih berlaku loh. Harusnya masih lengket itu. Tapi sekarang sudah luntur. Ya, walaupun si Gatot itu bintang 4, walaupun Muldoko bintang 4, ya, dia tetap menganggap saya seniornya. Kenapa? Dia harus menganggap kita seniornya. Makanya kita punya Pep Abri. Kemudian Persatuan Purnawirawan, ya, Perwira Angkatan Darat, Perwira Angkatan Laut, Perwira Angkatan Udara, bahkan di kepolisian, tapi digabung menjadi Pep Abri. Cuman Pep Abri ini kurang mendapatkan perhatian, ya, kurang mendapatkan perhatian dari presiden. Harus organisasi ini, kalau menurut undang-undangnya saja, undang-undang komponen cadangan, bahwa kita ini komponen cadangan inti. Kalau terjadi perang, bahwa otak kita masih bisa dipakai, walaupun otaknya nggak bisa dipakai. Saya beritahu, cuman banyak juga ya yang istilahnya dia, ya kalau di dalam ajaran saya itu ada perwira yang menggunakan jarum jam. Tahu pedomannya jarum jam, bukan kompas. Jadi kalau jarum jam itu dari jam 1 ke jam 2. Oh, kalau saya sekarang letnan 1, bagaimana saya cepat bisa letnan 2? Bisa kapten, bisa terus. Walaupun tidak dia menggunakan kompas. Kompasnya apa? Ya ini contohnya, salah satu kompas ini.
Ya. Bapak yakin para pejabat gender-gender sekarang sesuai dengan profesi sama kompetensinya? Saya heran, waktu saya sekolah di Inggris, dimanapun mereka berada, setiap mau naik pangkat itu diuji. Ada tes. Biarpun ada di apa namanya, contohnya dia ada di Jakarta umpamanya. Ya, ujian itu dikirim dari sana melalui duta besar. Jadi diuji dia. Nah, kalau tidak lolos, ya tidak naik pangkat. Selama dia mengalami jabatan itu, apa karya yang dibuat sama dia? Dituntut loh. Apa legasi yang Anda tinggalkan? Sampai begitu. Kalau di kita ini enggak. Lihat aja rutinitas. Bahkan ada yang satu tahun bisa 3 kali naik pangkat. Itu di Indonesia kejadian. Kalau di luar negeri enggak. Itulah yang dinamakan fit and proper test. Bukan Panglima TNI di fit and proper test oleh DPR. Bukan. Hanya tanya jawab. Bukan itu. Coba lihat jenderal-jenderal Amerika. Mana ada yang bisa sampai ke puncak yang bukan orang luar biasa. Kita belum tentu loh. Ya, kita belum tentu. Karena tidak ada parameter untuk mengukur kinerja dia. Itu yang saya. Tapi kalau itu terjadi antara jenderal sama jenderal di Indonesia, dulu pernah disampaikan oleh Pak Wiranto kan, TNI ya punya karakter tidak mengkudeta. Itu aja Pak. Iya. Tapi dia yang dikudeta, itu aja. Oh, berarti gini Pak, pertanyaan terakhir saya Pak. Ya. Berarti jenderal-jenderal yang sudah menjadi purnawirawan, apakah masih memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap TNI Pak, yang masih aktif Pak? Bagaimana tanggapan Pak Tobing? Ya, ada pengaruhnya. Kalau dia punya kepemimpinan. Kalau tidak akan berpengaruh dia kalau bukan kepemimpinan. Contoh saya beritahu. Ya. Kepemimpinan itu kapasitas. Kapasitas itu terdiri dari karakter dan kompetensi. Itu akan berpengaruh. Dia bisa mempengaruhi. Kalau tidak, ya nggak bisa. Ada persoalan sekarang. Ya, contoh. Ini Indonesia akan menghadapi berapa kemungkinan darurat. Berapa macam darurat yang ada di hadapan presiden kalau Prabowo nanti jadi presiden. Yang akan menyebabkan Indonesia ini kontingensi. Kalau memang dia bisa memberikan masukan, itu bukan hanya ngomel-ngomel. Kita bisa lihatlah. Ya, jenderal-jenderal yang banyak ngomel-ngomel itu berarti tidak punya kompetensi dan tidak punya karakter. Saya bisa melihatlah. Coba suruh dia bawa diskusi di sini. Bawa dia diskusi. Kita tanya dia. Pasti nggak bisa. Nggak bisa jawab. Kenapa? Naiknya dia ke pucuk pimpinan itu kena pengaruh seseorang. Karena kedekatan. Ya. Ya, terima kasih Pak Tobing ya. Nah, kemudian begini Pak. Sebagai tambahan ya. Saya pernah dulu mengusulkan sama senior saya. Pak, sebaiknya purnawirawan ini pun ikut serta di dalam latihan. Ikut serta di dalam latihan. Nah, di situ kan ya, seorang jenderal atau seorang yang sudah purnawirawan bisa memelihara kompetensinya, memelihara karakternya, sehingga junior segan. Kalau sekarang, itu mah banyak komentar aja, tapi apa yang ditinggalkannya waktu dia jadi panglima? Itulah komentar adik-adik sekarang. Karena tentara kita beda dengan tentara Amerika. Saya bergaul dengan tentara Amerika ya, hampir 7 tahun. Setiap tahun saya latihan bersama mereka. Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Dia tahu ya, semua doktrin itu yang dibahas doktrin militer. Yang dievaluasi doktrin militer. Jadi latihan itu semua menggunakan doktrin. Kalau doktrin ini sudah tidak kepake lagi,
dievaluasi, diganti, dirubah. Kita ini mohon maaf lah, saya pengajar doktrin, adik-adik ini ampun lah, saya beritahu, mana ada yang cinta sama doktrin? Doktrin itu dijadikan bantal aja, bahkan sudah cuek aja, karena merasa apa? Capek mempelajari doktrin. Ya. Padahal penting, Pak ya. Ya, itulah. Seandainya kita perang ini, tahunya hanya bambu runcing jadinya. Biar punya alutsista sekian banyak pun, kalau tidak tahu bagaimana menggunakan itu dengan doktrin, ya nggak bisa. Kan saya katakan tadi apa? Apa itu doktrin? Doktrin itulah panduan, pedoman, acuan, ya, yang berisi prinsip-prinsip yang telah diyakini kebenarannya, ya, dan telah teruji di berbagai medan pertempuran, ya, sebagai cara bertindak yang digunakan untuk mengambil keputusan, menggunakan kekuatan, menggelar kekuatan. Nah, itu membangun kekuatan. Tadi pagi ada rapim TNI, ya, saya juga mengamati sedikit sebentarnya karena tadi harus mempersiapkan ini kan. Rapim TNI. Pak Jenderal. Nah, baiklah ya, saya tidak bisa saya mengurai mendetail jawaban itu karena sudahlah, Siap. darah daging saya ini tentara sejak di perut ibu saya. Ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jenderal. Makasih Berikutnya juga. ada dari Pak Pramusisi. Silakan Pak Pramusisi.